Perkenalkan, nama saya Timothy Octavino Alexandro Yakobus. Saya dari kelas 1 MB1. Baik, saya akan mempresentasikan tugas Bahasa Indonesia tentang paragraf persuasi. Jadi kita akan masuk dalam bab 1, pendahuluan, latar belakang tentang paragraf persuasi. Menulis paragraf persuasi termasuk kegiatan mengarang. Hasil dari kegiatan mengarang adalah berupa karangan. Karangan merupakan bentuk tulisan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan menulis atau pengarang dalam kesatuan yang utuh. Pada dasarnya, paragraf terdiri dari 3 bagian, yaitu perkenalan, isi, dan kesimpulan. Pada bagian perkenalan, sebuah paragraf akan secara langsung memaparkan sesuatu yang menjadi tema atau topik paragraf tersebut. Dalam bagian ini, masalah belum sepenuhnya dipaparkan. Biasanya hanya secara global, sebuah masalah itu diperkenalkan. Kemudian pada bagian isi, tema paragraf tersebut mulai menampakkan klimaksnya, dan yang terakhir merupakan bagian kesimpulan. Bagian berisi suatu pemecah dari masalah yang telah dipaparkan pada bagian isi tadi. Dan kita akan masuk dalam rumusan masalah. 1. Pengertian paragraf persuasi. 2. Ciri-ciri paragraf persuasi. 3. Jenis-jenis paragraf persuasi. Dan tujuan pembahasan ini: 1. Pembaca diharapkan dapat memahami apa yang dimaksud dengan paragraf persuasi. 2. Dapat memahami ciri-ciri serta jenis-jenis dari paragraf persuasi. 3. Dapat membuat sebuah paragraf persuasi. Dan kita masuk dalam bab 2 tentang pembahasan pengertian paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah teks yang memuat bujukan atau ajakan untuk menegaskan pembaca sehingga yakin dengan sesuatu yang disampaikan penulis. Paragraf persuasi memuat ajakan secara halus tanpa harus menimbulkan terdapatnya konflik. Isi dari paragraf persuasi yaitu argumen, fakta, dan ajakan. Untuk struktur dari paragraf persuasi meliputi pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya. Sebagai informasi tambahan, sebenarnya paragraf persuasi itu hampir sama dengan paragraf argumentasi, namun bedanya terletak di makna paragrafnya. Untuk paragraf persuasi lebih cenderung berisi tentang sebuah ajakan. Ciri-ciri paragraf persuasi. Kamu perlu tahu ciri-ciri umumnya. Berikut ini struktur paragraf persuasi. Memuat ajakan. Ciri pertama dari contoh paragraf persuasi: singkat, adanya himbauan atau ajakan dalam paragraf. 2. Bahasa yang to the point. Tidak perlu bertele-tele, itulah salah satu ciri dari paragraf persuasi. 3. Adanya data. Data berguna untuk menguatkan fakta yang disebutkan. Dengan adanya data, pembaca akan lebih percaya. 4. Terdapat kata-kata ajakan. Jauh lebih dalam bila diteliti setiap kalimatnya, akan ditemukan kata-kata ajakan yang umum dipakai seperti ayo, lakukan, dan mari, dan yuk. Bila sudah hafal ciri-ciri dari paragraf persuasi, maka kamu akan dengan mudah menentukan bahwa memang satu paragraf itu persuasi atau bukan. Dan kita masuk dalam jenis-jenis paragraf persuasi. Paragraf persuasi juga memiliki banyak jenis. Ini dibedakan menurut fungsinya. Berbagai jenis paragraf persuasi tersebut antara lain: 1. Paragraf persuasi politik. 2. Paragraf persuasi pendidikan. 3. Paragraf persuasi propaganda. Dan ini contoh paragraf persuasi. 1. Contoh paragraf persuasi singkat jenis politik. Contoh paragraf persuasi singkat dalam bidang politik yang mengajak pembaca untuk tidak menyia-nyiakan
hak suaranya dan mencoblos pada tanggal yang telah ditentukan. Contohnya, pemilu di depan mata. Inilah satu-satunya kesempatan untuk merubah negara. Hanya dengan suaramu, kamu bisa memberikan nasib lebih baik untuk generasi selanjutnya. Datanglah ke TPS terdekat pada tanggal 15 Juli 2024 dan pilihlah pilihan terbaikmu. Contoh kedua, paragraf persuasi singkat jenis pendidikan. Berikut ini contoh paragraf persuasi bidang pendidikan yang memotivasi pembaca agar lebih banyak membaca. Contoh, buku adalah jendela dunia dan membaca buku adalah kuncinya. Maka dari itu, tak usah sungkan untuk membawa buku dan membaca dimanapun kamu berada. Di jalan, di bis, di kereta, di angkot, di rumah, dimanapun itu. Keluarkanlah buku dari tasmu dan mulailah membaca. Contoh ketiga tentang persuasi propaganda. Objek yang disampaikan dalam persuasi propaganda adalah informasi. Tentunya, tujuan persuasi tidak hanya berhenti pada penyebaran informasi saja. Lebih dari itu, dengan informasi diharapkan pembaca atau pendengar mau dan sadar untuk berbuat sesuatu. Persuasi propaganda sering dipakai dalam kegiatan kampanye. Isi kampanye biasanya berupa informasi dan ajakan. Tujuan akhir dari kampanye adalah agar pembaca atau pendengar menuruti isi ajakan kampanye tersebut. Perhatikan kutipan karangan persuasi propaganda di bawah ini. Contoh perilaku menyampah. Di kota-kota besar, setiap orang mencari kemudahan dalam hidup. Kebiasaan makan, misalnya di kota besar, restoran fast food cenderung menggunakan kemasan yang terbuat dari plastik atau styrofoam yang sekali pakai langsung buang. Kemasan kue dahulu menggunakan daun pisang yang bisa membusuk, sekarang cenderung menggunakan plastik. Semua itu kebiasaan impor yang bukan budaya Indonesia. Budaya Indonesia menggunakan kemasan daun pisang atau daun jati. Sebenarnya, volume sampah bisa dikurangi drastis bukan hanya dengan menangani sampah plastik dengan sebaik-baiknya atau dengan daur ulang, tetapi bagaimana menghindari seminim mungkin perilaku menyampah. Semaksimal mungkin, semua orang harus mengurangi penggunaan kemasan-kemasan yang kemudian akan menjadi sampah yang tidak bisa hancur. Misalnya, menghindari membeli makanan dan minuman yang menggunakan kemasan plastik, styrofoam, atau kalaupun terpaksa membeli, ambil saja makanannya. Kemasannya dikembalikan lagi kepada penjualnya. Rasanya, tidak menggunakan kemasan plastik tidak akan mengurangi kenyamanan hidup ini. Dan kita masuk dalam bab 3 yaitu penutup. Dengan kesimpulan, persuasi merupakan karangan yang berisi ajakan kepada pembaca dengan menyampaikan alasan, contoh, dan bukti yang meyakinkan sehingga pembaca membenarkannya dan bersedia melaksanakan ajakan hal-hal yang baik dalam kepentingan masyarakat banyak. Karangan persuasi dibagi menjadi 3 macam, yaitu persuasi politik, persuasi pendidikan, dan persuasi propaganda. Oke, sekian presentasi saya. Saya Timothy Octovino Alexandro Yakobus mengucapkan banyak terima kasih. Shalom.